Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga adalah antara pembahasan berkait dengan at-taqdim wa ta'khir. Berkaitan dengan pembahasan at-taqdim wa ta'khir. At-taqdim mendahulukan sebuah lafaz, kemudian kalau takhir itu adalah mengakhirkan. Sudah kita ketahui bahwasanya tidaklah mungkin mengucapkan kalam dengan sekali ucap, ya. Itu memang suatu yang nggak mungkin. Sudah kita tahu itu karena memang dalam susunan kalam kita berbicara pasti ada yang didahulukan, pasti ada yang diakhirkan. Saya pergi ke masjid mendahulukan saya daripada masjid. Saya didahulukan, kemudian masjid itu diakhirkan. Setiap kalam tidak mungkin itu bisa diucapkan dengan sekali ucap. Itu nggak mungkin, apalagi panjang. Itu pasti ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Kecuali memang cuma satu lafat. Kalau satu lafat yang nggak ada pembahasan, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Ketika saya bilang masjid, yes masjid. Nggak ada yang didahulukan, tidak ada yang diakhirkan. Tapi ketika dengan sebuah ungkapan atau sebuah kalam, itu pasti ada yang didahulukan, pasti ada yang diakhirkan. Ro'aitul masjidah, saya mendahulukan susunan fi'il fa'il daripada masjid. Saya mengakhirkan masjid. Ya, mungkin satu kali ucapan langsung secara tidak mungkin itu bisa diucapkan satu kali. Pasti ada yang didahulukan. Meskipun pengucapannya itu dalam satu waktu, ya dalam apa namanya, meskipun pengucapannya secara bersamaan, tidak putus, tapi itu ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan, tetap secara susunannya tetap ada yang didahulukan. Sehingga maka karena pada dasarnya itu pasti ada yang didahulukan dan itu pasti ada yang diakhirkan, ini memang sudah susunan dari sebuah kalam atau sebuah ungkapan, maka mendahulukan tidak berarti itu dikatakan baik ketika memang tidak ada hal-hal penyebab atau faktor-faktor menyebab yang mengharuskan dia didahulukan. Mengakhirkan berarti belum tentu itu adalah sesuatu yang kurang baik, kecuali memang nanti ada hal-hal yang menuntut itu lebih baik untuk diakhirkan, kayak gitu nanti. Hingga pada dasarnya itu sama, maka yang didahulukan, adapun yang diakhirkan itu secara derajat itu pada dasarnya itu sama, kecuali tidak ada yang mana yang lebih baik, kecuali nanti ada ya faktor-faktor yang menyebabkan dia dituntut untuk didahulukan. Sehingga ketika ada tuntutan dan ada alasan-alasan atau faktor-faktor tertentu untuk lebih baik didahulukan, maka dia posisinya lebih baik untuk didahulukan daripada diakhirkan. Sehingga kategori mendahulukan sebuah kalimat itu dikatakan baik, sebuah lafaz dikatakan baik, maka ketika mempunyai alasan-alasan tertentu, ada faktor-faktor tertentu, ada sesuatu yang mewajibkan, ada hal yang mewajibkan dia harus didahulukan. Sehingga dalam mendahulukan sebuah kalam, dalam mendahulukan sebuah kalam at-taqdim, dalam mendahulukan sebuah kalam, maka nanti bisa disebabkan dengan beberapa hal. Kan bisa disebabkan dengan beberapa hal. Bentar, saya tutup dulu. Bisa disebabkan dengan beberapa hal. Yang pertama ada kalanya adalah at-tashwik ilal mutaakhir idza kana al-mutaqaddim musy'iran bi gharabatin. Bi gharabatin. Yang pertama adalah at-tashwik dengan alasan at-tashwik sehingga itu lebih baik didahulukan. Kalau at-tashwik, terjemahannya adalah tentang at-tashwik. At-tashwik ilal mutaakhir idza kana al-mutaqaddim musy'iran bi raghabatin, dengan alasan yaitu menimbulkan rasa ingin tahu pendengar pada lafaz yang diakhirkan.
jika lafat yang didahulukan menunjukkan sesuatu yang langka. Hal ini eh, sehingga kenapa kok harus didahulukan? Karena eh, keadaan apa namanya subjek yang di awal itu yang didahulukan itu sesuatu yang langka, sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang ambigu misalnya. Sesuatu yang ambigu, sesuatu yang langka, sesuatu yang masih belum dipaham, sesuatu yang masih belum jelas, sehingga perlu didahulukan. Apa kesannya nanti? Kesannya kalau didahulukan itu apa? Maka at-tasywik ilal mutaakhir. Maka sehingga at-tasywik ilal mutaakhir. Kalau kita mendahulukan sebuah lafaz yang mungkin dianggap aneh, pernyataan yang dianggap aneh oleh pendengar, sesuatu yang masih samar, sesuatu yang masih belum ada kejelasannya. Kira-kira apa respon daripada seorang pendengar? Maka ketika seperti itu, pendengar itu secara spontan langsung akan menimbulkan rasa penasaran. Maka seorang pendengar itu akan spontan langsung apa namanya ingin mengetahui apa yang dimaksud itu, karena yang didahulukan adalah sesuatu yang langka. Nah ini tujuannya adalah at-tasywik, biar menjadikan seorang pendengar itu langsung bisa fokus. Karena kenapa kok bisa fokus? Karena dengan berangkat daripada penasaran itu. Mungkin kalau kita menyampaikan sesuatu yang hal biasa ya, hal yang biasa sudah diketahui oleh banyak orang, sesuatu yang lumrah, yang hal biasa nggak ada wow-wownya sama sekali ya. Itu kan para yang mendengarkan kan juga terkesannya dengan biasa juga kan. Nggak menganggap hal ini adalah hal yang luar biasa, adalah hal baru yang belum diketahui, nggak ada anggapan seperti itu. Tapi ketika kita adalah mendahulukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang langka, yang belum banyak diketahui, membawa berita baru yang tidak diketahui, maka pada saat itu ketika mendahulukan lafat-lafat yang uh, ungkapan yang itu masih samar, belum banyak diketahui, pasti nanti efeknya yang mendengarkan itu pasti timbul rasa pengen tahu. Sehingga rasa ingin tahu ini pasti langsung muncul seketika itu. Ketika sudah terdorong dengan adanya rasa ingin tahu, maka pada saat itu yang asalnya mungkin sibuk dengan melakukan hal-hal yang tidak bisa menjadikan dia fokus, maka dia bisa meninggalkan hal tersebut. Dia fokus untuk mengetahui apa yang akan disampaikan pada akhirnya. Pada lafaz yang terakhir, apa yang akan disampaikan pada setelah itu. Ini adalah hal yang baik untuk didahulukan sehingga pendengar itu bisa fokus. Karena bisa fokus karena mereka berangkat dari sebuah penasaran. Sehingga dengan adanya penasaran itu secara otomatis dengan tanpa ada suruhan, tanpa ada yang menyuruh ataupun memerintah, tanpa ada yang menyuruh ataupun memerintah, maka dia akan langsung terfokus dengan sendirinya. Sehingga mendahulukan lafaz yang itu mungkin dianggap sesuatu yang samar, mendahulukan suatu hal yang samar, maka itu merupakan hal yang baik untuk didahulukan. Kalau di sini menggunakan contoh syair, mungkin ini agak kerepotan untuk memahami syair ya. Kalau kita contohkan lebih mudah, kita contohkan yang sehari-hari saja. Semisal nanti eh, juga membuat contoh ya, membuat contoh. Ah, semisal huwa fi dhulmatin syadidah, atau huwa rajulun dzakiyun, mendahulukan subjeknya. Ketika mendahulukan subjeknya, huwa rajulun dzakiyun huwa fi dhulmatin syadidatin. Maka ketika mengungkapkan seperti itu, maka pendengar itu kan eh, dia sang juara, misalnya dia sang juara satu internasional. Ketika seperti itu kan
penasaran, dia itu siapa? Dia itu siapa? Ini hal yang apa namanya belum diketahui, sesuatu yang masih ambigu, sesuatu yang masih belum jelas. Jadi langkah di sini bukan hal yang bukan hanya sekedar langkah-langkah, tapi bermakna terhadap sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang masih belum ambigu, yang orang itu pengen tahu akan kejelasan itu. Yang dimaksud itu siapa? Dia adalah seorang yang dia adalah seorang pemenang juara pertama di tingkat internasional. Ketika seperti itu, maka pendengar itu kan pasti ada rasa penasarannya, itu pasti. Yang dimaksud itu siapa? Pasti ada penasarannya. Ketika sudah ada penasarannya, maka dilanjutkan. Dia kan pasti menunggu siapa yang dimaksud huwa. Lah, yang ditunggu itu kan lafaz setelahnya. Yang ditunggu itu kan adalah lafaz yang karena menimbulkan pendengar pada lafaz yang diakhirkan. Sehingga setelah saya menampilkan ungkapan seperti itu, maka kan yang ditunggu adalah penjelasan berikutnya. Saya sudah sukses, saya sudah bisa membuat mereka dengan cara saya bisa memfokuskan mereka dengan cara menampilkan, mendahulukan lafaz yang mungkin masih belum diketahui banyak orang, sesuatu yang masih samar, sehingga mereka itu timbul perasaan ingin tahu terhadap kelanjutannya. Nah, ini sesuatu yang baik untuk didahulukan. Mendahulukan yang seperti ini adalah sesuatu yang baik. Seperti kalau contoh di sini, kalau yang contoh di sini ya, bana amrul ilah wakhtalafan nas. Nah, ini kalau yang contoh walladhi harat bariyatuhu fihi. Ini agak repot contoh yang di sini. Bana amrul ilah wahtalafan nas. Perkataan Tuhan telah jelas, sedangkan manusia itu berbeda pendapat. Nah, ketika mendahulukan yang seperti ini kan bisa jadi perkara Tuhan sudah jelas, sedangkan manusia itu berbeda pendapat. Keputusan Allah, firman Allah itu bersifat absolut. Tapi kadang ya, sedangkan manusia itu berbeda pendapat. Sehingga hal ini kan mendahulukan kalam yang seperti ini, ungkapan yang seperti ini. Ini kan hal yang masih belum jelas. Maksudnya berbeda-beda dalam segi apa? Pendapatnya dalam segi apa? Sehingga butuh mereka itu juga pendapatnya ini berselisih dalam segi apa? Sehingga hal ini membutuhkan penjelasan berikutnya sehingga dia ingin tahu yang dimaksud di awal itu apa, yang dimaksud daripada yang didahulukan itu apa. Sehingga maka perbedaan tersebut ada yang mengajak kepada kesesatan, ada yang mengajak kepada petunjuk. Wahtalafan nas fada'in ila dolalatin wahadillah itu yang menjadi penasaran sehingga ketika sudah disebutkan maka mereka akan mengetahui oh ini loh yang dimaksud gitu. Nah, gitu. Artinya pada dasarnya kalau mau mendahulukan lafaz ketika ada tujuan-tujuan tertentu maka itu lebih baik untuk didahulukan. Secara konsep dasar tidak ada yang lebih baik antara didahulukan ataupun diakhirkan kalau tidak ada faktor-faktor yang mendorong untuk didahulukan ataupun diakhirkan. Ini contoh yang pertama. Nah, ini adalah berkaitan dengan at-taswik. At-taswik adalah membuat si pendengar untuk penasaran. Nah, ini kan tujuan daripada balawah kan itu. Kan lebih mengesankan. Kalau cuma daripada disusun dengan hal-hal yang biasa, lurus-lurusan, tapi gak ada mengesannya, berarti kan unsur balawahnya belum masuk. Sehingga balawah itu kan tujuannya biar itu ada dia tujuh mengesankan, lebih menganu kan gitu. Sehingga kalau cuma disusun secara nahwiyah besar sama. Tapi kan kalau tidak ada hal-hal yang mengesankan, tidak ada hal yang unik, tidak ada hal yang ini, itu kan biasa-biasa saja. Hmm. Ini bisa dipaham ya? Insya Allah Ustaz, kalau saya mungkin terbayangnya seperti surat Al-Adiyat ya Ustaz. Maksudnya Allah memulai dengan menyebut apa namanya kuda perang dan mensifatkan eh,
sifat-sifat kuda tersebut gitu ya. Mungkin tujuannya untuk menyita perhatian Nah, pendengar gitu mungkin ya Ustaz ya. ya, ya betul betul. Intinya kalau yang di awal ini mendahulukan hanya menyita perhatian gitu, lebih kepada menyita perhatian pendengar. Ini kan taktik yang luar biasa kan. Maksudnya kan kalau disampaikan dengan hal biasa, mungkin kan yang mendengarkan kan nggak ada perhatian khusus kan, santai-santai saja atau apa, nggak ada perhatian khusus apa yang mendengar, yang berbicara. Karena hal biasa lah kayak gitu, misal kalau tidak dipoles dengan seperti ini. Ya mungkin yang main HP tetap fokus dengan handphonenya. Kalau yang berbicara dengan temannya kan juga tetap fokus bicara dengan temannya. Akhirnya yang berbicara kan kurang diperhatikan. Kalau memang menggunakan hal yang ungkapan-ungkapan yang datar. Tapi ketika ada hal yang seperti ini, ada tujuan seperti ini kan itu bisa menyita perhatian. Yang asalnya main handphone bisa berhenti sejenak karena adanya hal yang mungkin dianggap baru yang belum dia ketahui. Padahal sebenarnya dia sudah tahu, tapi cara memolesnya itu yang berbicara itu pandai. Yang dicontohkan seperti antum ya kira-kira seperti itu. Kalau contoh kan, yang penting gambarannya sudah ketemu ya, tinggal kita mencontohkan saja. Kalau contoh ya sehari-hari ya kayak gitu, rojul ya kayak gitulah. Ada tadi wahwa fi apa, sehingga itu masih samar apa ini maksud. Oke, pertama bisa dipaham ya. Insya Allah Ustaz. Oke, yang kedua didahulukan sebuah lafat atau ya ungkapan itu didahulukan karena tujuan mempercepat kabar bahagia atau kesusahan. Mempercepat itu. Ada kalanya itu perlu didahulukan biar lekas tahu. Bentar. Yang kedua adalah mempercepat kabar bahagia ataupun kerusakan ataupun kesusahan. Nah, apa? Ini tujuannya al-afu anka sadara bihil amru. Al-afu anka sadara bihil amru. Pengampunan darimu itu berujung pada perkara baik. Mendahulukan al-afu sadara bihil amru ini agar supaya mempercepat dia mengetahui apakah kabar yang diterimanya itu merupakan kabar baik atau merupakan kabar susah. Ketika sudah al-afu anka, didahului dengan dia punya kesalahan ini itu ketika dimulai dengan kata al-afu anka, pengampunan darimu atau berujung pada baik kebaikan. Itu kan kabar bahagia. Langsung kabar baiknya. Begitupun dengan kesusahan. Al-qisasu hakama bihil qadi. Mendahulukan al-qisas hakama bihil qadi. Itu tujuannya al-haq al-qisas itu didahulukan, kisosnya itu didahulukan daripada al-qadi itu hakam bihil qadi.
itu adalah untuk mempercepat dia tahu akan kabar buruk baginya. Sehingga kan bisa saja sodarul afu anka, misal sodarul afu, sodar sodarul an sodaro apa gitu ya, gimana kalau yang oh, yang qisas hakama al hakama bihi al qadi, kan bisa jadi hakama al qadi al qisas kan, hakama hakama al qadi al qisas kan gitu kan kalau datarnya hakama al qadi al qisas tanpa bihi. Tapi ketika didahulukan, apa tujuannya kok didahulukan? Ya karena untuk dia biar segera mengetahui akan kabar bahwasanya kabarnya itu berupa baik atau buruk. Al-afu anka sadara bihil amru. Kan kalau mungkin kalau dasarnya sadarul afu anka, permaafan pengampunan yang muncul darimu akan anu kebaikan gitu. Tapi ternyata didahulukan afwanya. Sadarul afu anka, sodaro kan fiilnya. Jadi al-afu jadikan fa'il pada dasar sadarul afu anka. Tapi kenapa akhirnya disusun balik al-afu anka sadara bihil amru. Jadi afunya ditaruh di depan, subjeknya ditaruh di depan, didahulukan karena tujuannya mempercepat agar supaya dia itu mengetahui akan sebuah kabar yang akan kabar apakah kabar itu baik ataupun kabar itu jelek. Kemudian mendahulukan lafadz at-taqdim, ini at-tasfiq yang pertama, at-ta'jilul muyas musarrat awil musa'ah ala wa anka sodar khusus hakam lebih. Kalau di sini ada anunya di 8 ini ya. Tinggal ada 8. Naqul afu anka mithlu ta'jil musarra al-qisas di ta'jil musa'ah. Kemudian wa qaunul mutaqaddim mahattul inkar wa ta'ajjub. Mahattul inkari wa ta'ajjub. Mendahulukan hal yang didahulukan merupakan lafaz yang dilakukan perkara yang menimbulkan pengingkaran atau rasa heran. Jadi yang didahulukan adalah merupakan perkara yang menimbulkan pengingkaran ataupun rasa heran. Ini baik untuk didahulukan. Kenapa kok hal ini? Ini contohnya ab'adu tulit tajriyah tankhadi'u bihadihi zakharif. Ab'adatul ini kan lafad-lafad pengingkarannya ini kan. Apakah setelah lamanya melakukan percobaan, engkau masih merasa tertipu dengan perhiasan dunia ini? Sehingga lafad yang diletakkan di awal bukan lafad biasa, akan tetapi lafad yang memicu, mengandung nada keheranan, atau mengandung rasa yang terkesan tidak pantas, atau sesuatu yang menimbulkan lafaz yang memicu akan sebuah pengingkaran. Ab'adul. Nah, ini contoh lafadznya, ab'adul. Sehingga ketika lafaz itu dimulai dengan hal yang memicu,
menimbulkan pengingkaran, menimbulkan nada keheranan, ataupun menimbulkan rasa kesan tidak pantasan hal itu terjadi, maka ini baik didahulukan alasan uh, dengan alasan hal ini bisa mengaktifkan respon emosional pendengar. Hal ini bisa mengaktifkan respon emosional pendengar. Karena ketika didahului oleh ab'adut tul tajribah dan khadi'u bihadihi zakharif, ketika dimulai dengan ab'adut tul yang itu lebih condong kepada pengingkaran, yang itu sekian, kalau diterjemah sekian lamanya pengalaman, mengapa kok di ab'adut tul ini didahulukan? Karena pada bagian ini ada sumber rasa heran dan pengingkaran. Ab'adutul ini ada rasa sumber rasa heran dan pengingkaran. Artinya apa? Ketika kita mulai dengan lafaz seperti ini, maka seakan-akan kita kan gini, setelah kamu mempunyai banyak pengalaman, kamu loh sudah banyak pengalaman, kamu loh sudah banyak ini, kok bisa masih tertipu? Nah, kan gitu. Itu kan apa namanya menumbuhkan rasa emosionalnya pendengar nanti. Sehingga contohnya kayak gitu. Ini apa namanya tujuannya untuk menimbulkan respon emosionalnya pendengar sehingga dimulai dengan hal-hal yang rasa heran, mengingkari atau sesuatu yang tidak pantas. Seakan-akan kita kan betul. Kamu loh sudah lama belajar ilmu agama. Kamu loh sudah ini sudah paham. Kok bisa masih melakukan hal seperti ini? Nah, ini akan menimbulkan emosional daripada pendengarnya nanti objeknya itu. Sehingga kalau menggunakan struktur yang normal, yang biasa-biasa saja, maka itu tidak kurang menimbulkan sebuah efek emosional. Contoh, misal kalau ini kan abadu tul tadribatan khadi'u bihadihi zakharif. Kalau semisal tidak dimulai dengan abadu tul berarti tankhadi'u bihadihi zawarif, tankhadi'u bihad tankhadi'u tankhadi'u bihadihi zakharif ba'da tulit tadribah, bahwasanya kamu itu tertipu setelah lamanya melakukan percobaan. Ini kan hal yang biasa. Oh, kamu itu tertipu ya. Tertipunya kamu setelah lama mengenyam hal ini, melakukan percobaan ini, kamu juga tertipu. Kamu tertipu, sekarang tertipu setelah lamanya kamu belajar ilmu agama. Ini kan hal yang biasa. Jadi emosionalnya pendengar itu kan gak anu, gak terpancing. Tapi ketika didahului oleh betul, masa iya? Udah lama belajar agama kok masih gini? Itu kan seketika itu kan responnya pasti beda dengan oh setelah lama eh, kamu tertipu ya setelah lama melakukan ini kan terbiasa, biasa. Hingga mendahulukan merupakan perkara yang menimbulkan pengingkaran ataupun rasa heran, ini eh, tujuannya lebih kepada untuk memicu akan emosional daripada pendengar itu.
Bisa dipahami antara di atas dengan yang ini? Ukti Lili dengan Ukti Lili dengan Dicer Muhammad. Ya, dicerna dulu mungkin Ustaz. Sambil dicerna. Dicerna dulu. iya, iya. Baru masuk ini aku. Oh, Afwan. baru Pak. Iya ya, gak apa-apa ya, Pak. Ya, habis ngajar anak-anak abad asa. Geng, geng. Tapi bisa anu ya, bisa ditangkap lah. Kalau nggak bisa kan bisa diulang-ulang nanti rekamannya. Iya. Atau nanti tari Berarti tambahan, tadi Pak. itu Hmm? tadi yang Ustadz ngertiin sendiri, masa bisa sih kamu lama belajar agama bisa melakukan gitu? Itu berarti ngertiin sendiri ya, bukan sesuai teks ini ya, Iya, maksudnya. ini kan sekedar contoh. Kalau di sini kan lebih ke contohnya kayak gitulah kontekstualnya gitu. Kalau yang Hmm, artinya ini tekstualnya. Kalau terjemah secara tekstual ya ini sudah ya. secara tekstual. Berarti yang pas mengartikan sendiri sesuai tadi Ustadz begitu ya? Ya, bahwa kalau yang paling ngepas kalau secara tekstual, kalau mau menerjemahkan ini ya sih. Cuma kan saya kan ya lebih dikontekstualkan, lebih gampangnya kayak gitulah, dipermudah saja. Oh, kirain harus begitu. Kirain harus kayak Ustadznya tadi. Oh enggak, terjemah itu ya kalau mau terjemah terserah. Makanya terjemah itu kan ada dua, ada terjematul lafat, ada terjematul murad. Ada yang terjemah langsung muradnya langsung. Ada yang terjemah Teks, secara tekstual. Jadi secara teks itu langsung oh gini yang ya, mengikuti teksnya kayak gini kan tekstual. Ada yang terjemahnya kan langsung terjematul murad. Terjematul murad itu langsung ya, maksudnya gini gitu. Tanpa harus mengikuti menerjemahkan satu persatu daripada iya, lafaz. Tapi intinya ya sama nanti yang dimaksudnya. Cuma mungkin kalau terjematul murad itu hmm, biasanya lebih langsung intinya gini gitu. Ini mengenai, maksudnya iya, gini gitu. Jadi langsung kepada maksud daripada teks itu. Tanpa harus menyusun terjemah satu persatu, perlahan itu ya tuh satu. Itu kan kalau terjemah daripada teks itu biasanya untuk tulisan-tulisan seperti ini. Maka harus menggunakan terjemah tuh ini terjemah tuh terjemahnya harus terjemah lafaz. Kalau terjematul murad itu biasanya langsung digunakan ya, ketika yang menjelaskan itu langsung. Dia langsung menjelaskan nih gini maksudnya. Tapi kalau di berupa tulisan seperti ini berupa buku kan nggak bisa kalau di langsung diterjemahkan seperti itu kurang baik. Jadi kalau kitab-kitab buku-buku terjemah pasti menggunakan terjemah dan per lafaz. Kebanyakan gitu. Ya ada juga yang langsung murad, tapi kebanyakan lebih kepada mengikuti susunan lafaznya. Ini berkaitan ya, dengan paham. kapan mendahulukan. Sebenarnya kan tidak ada yang harus didahulukan, tidak ada yang harus di. Kalau masalah mendahulukan dan mengakhirkan itu kan pasti ya kan. Kalam itu nggak mungkin diungkapkan secara secara sekali ucap. Saya pergi ke masjid, nggak mungkin. Itu uh, nggak mungkin itu kan diungkapkan secara sekali ucap. Pasti kan saya mendahulukan lafaz saya pergi daripada yang masjid yang diakhirkan adalah masjid. Secara normal kayak gitulah. Kita kalau mengungkapkan normal-normalnya ya kayak gitu. Cuma ketika mau dibuat yang secara normalnya dahaba, misal yang secara normalnya adalah dorobtu Zaidan, saya memukul Zaid. Itu kan susunan secara normal. Antara antara dorobtu yang didahulukan dengan Zaidan yang diakhirkan itu tidak ada yang lebih baik karena memang susunan normal atau biasanya yang memang harus seperti itu. Fi'il dulu, setelah fi'il ada fa'il, setelah fa'il ada maf'ul. Itu kan susunan normal. Cuma di sini adalah menjelaskan kapan itu lebih baik didahulukan. Meskipun tidak sesuai dengan uh, aturan normalnya.
Dorobtu Zaidan itu aturan normal. Fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi bisa nanti Zaidan dulu diutamakan. Zaidan dorobtu ketika ada alasan-alasan tertentu. Boleh Zaidan dulu, tapi harus ada alasan. Sehingga memang meskipun pada dasarnya di belakang, lebih baik itu didahulukan. Misal itu kan. Lebih baik. Ini kan contoh-contoh yang alasan yang lebih baik didahulukan. Karena ada alasan-alasan tertentunya. Kalau seperti halnya al-afu anka sodar. Kalau yang seperti ini kan secara asal, secara susunan biasanya adalah tankhadi'u bihadihi zakharif ba'da muddatil ba'da tulit tadribah. Kamu itu, engkau itu merasa tertipu dengan perhiasan dunia setelah lamanya melakukan percobaan. Ini kan susunan asalnya, susunan biasanya. Sehingga secara aturan normalnya ya kayak gitu. Betan khadi'u bihadihi zakharib ba'da tulit tajribah. Tetapi yang asalnya ba'da tulit tajribah ini bisa didahulukan. Bisa didahulukan, bahkan itu baik. Ketika apa? Ada alasannya. Alasannya apa? Mendahulukan merupakan perkara yang menimbulkan pengingkaran atau rasa heran. Sehingga mendahulukan hal ini bisa memicu terhadap respon emosional daripada si pendengar. Sehingga si pendengar itu langsung bisa menyimpulkan. Kalau merupakan sesuatu yang heran, sehingga dengan keheran itu kan juga bentuk pengingkaran. Kok bisa kamu belajar agama sepanjang lama masa, kok kamu masih kayak gini? Ini kan menimbulkan heran dan juga pengingkaran, mengingkari. Sehingga dengan mengungkapkan lafaz seperti itu kan otomatis tersinggung kan. Emosinya Aku langsung nggak memuncak. percaya. Langsung Ya, memuncak. bahasanya aku nggak percaya. Hah? Ya, bahasanya aku nggak percaya, ingkar bahasanya gitu ya. Nah, Nggak percaya iya. kamu belajar agama, ingkar maksudnya ingkar nggak percaya. Sehingga kan ketika saya mengungkap seperti itu, maka kan respon emosionalnya yang mendengar kan pasti langsung juga kaget kok. Bisa gini kan gitu. Pasti naik emosionalnya kan. Nah, atau Iya, atau ini kan salah satu tujuannya menimbulkan atau kalau kita mau berkata sesuatu yang menimbulkan pengingkaran ataupun merasa heran, itu taruh di depan, itu baik, nggak apa-apa. Meskipun secara aturan yang secara aturan normal adalah ini harus di belakang ba'datu litadribah. Tapi saya pengen menimbulkan pengingkaran. Ungkapan ini saya pengen menimbulkan pengingkaran atau rasa heran. Sehingga taruh di depan. Itu bisa dipaham ya? ya. Oke. Selanjutnya adalah eh mencetuskan umum salbi, mencetuskan umum salbi atau salbil umum. Di sini ada umum salbi. Ini perlu dibedakan ya, perlu digarisbawahi antara umum salbi dengan salbul umum. Ini kan cuma dibalik, tapi ini pemahamannya beda nanti. Ada umum salbi, ada salbil umum. Umum salbi dan salbil umum. Kalau salbil umum atau umum kalau daripada umum salbi, kalau umum salbi adalah umum adalah menjadikan secara umum dalam meniadakan hukum pada masing-masing bagian lafaz yang menjadi sasaran hukum. Kalau disederhanakan lagi, umum musalbi itu umum dalam meniadakan. Umum dalam meniadakan. Artinya apa?
Artinya yang ditiadakan itu semuanya satu persatu pada seluruh bagian dari kalimat tersebut. Satu persatu dari bagian ungkapan tersebut. Ini kalau contoh di sini adalah kullu dzalika lam yakun. Ini merupakan contoh daripada umum musalbi. Jawaban Nabi ketika ditanyakan terhadap apakah Anda mengqashar salat ataukah Anda lupa wahai Rasulullah. Beliau jawab kullu dzalika lam yakun. Kullu dzalika lam yakun. Kalau kita maka kullu dzalika lam yakun ini tiadakan secara keseluruhan. Kalau kita gambarkan secara mudah, kalau kita contohkan dengan kita di sini adalah, saya bilang, tidak ada satupun murid yang datang. Tidak ada satupun murid yang datang. Ungkapan tidak ada satupun murid yang datang, berarti saya di sini mentiadakan secara keseluruhan. Artinya tidak ada yang datang sama sekali. Kan gitu. Nah, tapi kalau contohnya kita mendahulukan kalau di sini adalah uh, umum musalbi, umum yang mentiadakan, umum dalam peniadaan. Kalau contoh di sini adalah ketika Nabi ditanyakan, apakah Anda mengqashar salat atau Anda lupa, hai Rasulullah, wahai Rasulullah, beliau menjawab, kullu dzalika lam yakun. Hal itu tidak pernah terjadi. Semua itu gak pernah terjadi. Ini ditiadakan oleh Rasulullah. Bahwasanya Allah tidak. Rasulullah itu. Ini sekedar contoh ya. Di bawah nanti lain lagi. Rasulullah itu tidak mengkosor. Tidak dalam keadaan mengkosor. Dan juga tidak dalam keadaan lupa. Jadi umum salbi itu harus dimulai dengan lafaz umum. Kullun ini kan lafaz umum. Jadi aturannya itu umum salbi ini terjadi ketika tiga syarat. Yang pertama harus didahulukan dengan adanya adat umum. Adat umum itu kan pakai kulun dan apa itu, pakai kulun. Lafat yang kedua bersamaan dengan adat nafi. Ini kan lafat yang kedua kullu dalika. Ini kan lafat umumnya. Lam yakun ini kan lafat yang kedua yang diakhirkan bersamaan dengan nafi lam. Lafat yang pertama itu jika diakhiri maka akan menjadi fa'il. Kalau semisal lafat yang pertama ini diakhiri maka dia menjadi fa'il. Lam yakun kullu dzalika. Kalau diakhiri maka menjadi fa'il. Sehingga didahulukan pada asalnya kan lam yakun kullu dzalika pada dasarnya secara aturan normalnya, tapi didahulukan kullu dzalika lam yakun. Apa alasannya? Lafaz umum ini mentiadakan secara keseluruhan bagian-bagian yang ada itu. Tidak ada satupun kullu apa ya? Tidak ada satupun semua misal semua murid SMA tidak ada satupun yang masuk. Kan kullu dzalika. Jadi kan lafaz umum mentiadakan secara keseluruhan. Sudah seluruh mahasiswa seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah tidak ada yang masuk. Jadi keumuman lafaz umum itu mentiadakan secara keseluruhan. Kullu dzalika lam yakun. Hal itu semua itu nggak pernah terjadi katanya Nabi. Jadi semua bagian-bagian yang diduga, yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat itu, semua dijawab oleh Nabi dengan lafaz umum, kullu dzalika lam yakun. Semuanya tidak ada. Jadi ini adalah umum salbi. Ada kebalikan, salbil umum. Kebalikannya adalah salbil umum. Kalau salbil umum, itu beda. Kalau salbil umum adalah meniadakan hukum umum. Hukum umumnya ditiadakan dari beberapa bagian yang masih global, yang tidak terperinci dan tidak ditentukan apakah itu keseluruhan atau bagian pada perkara. Contoh,
Kalau saya sederhanakan bahwasanya kalau salbil umum berarti kan secara makna adalah meniadakan keumuman. Mentiadakan keumuman. Bukan menafikan, mentiadakan secara keseluruhan. Bukan mentiadakan secara keseluruhan dari bagian-bagian yang ada itu. Bukan mentiadakan secara keseluruhan dari bagian-bagian ada. Tapi keumumannya itu dia tiadakan. Sehingga ketika seperti itu, pentiadaan ini, salbil umum ini, tidak mengenai semua bagian secara pasti. Tapi kalau umumus salbi, keumuman yang di atas itu dengan cara digeneralkan, maka semuanya itu akan tertiadakan, dinafikan. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini adalah mentiadakan keumumannya. Sehingga itu pentiadaan seperti itu bukan semua bagian yang ada tidak seperti halnya yang di atas. Sehingga cara membuatnya adalah harus didahulukan dengan adat nafi. Makanya didahulukan oleh adat nafi. Lam yakun. Lam yakun kullu dzalika. Lam yakun kullu dzalika. Sehingga apa bedanya nanti dengan ini? Kalau yang di atas kullu dzalika lam yakun, semua itu lupa dan kosor itu tidak ada. Semua itu lupa dan kosor tidak terjadi. Hampir sama. Tapi ini beda. Kalau di atas mentiadakan secara keseluruhan bahwasanya Nabi itu tidak lupa dan juga tidak semuanya tidak semua itu tidak terjadi secara keseluruhan ditiadakan. Tapi kalau hal ini tidak mentiadakan secara keseluruhan, tapi keumumannya yang dinafikan. Ketika keumumannya dinafikan maka tidak secara keseluruhan. Sehingga pemahaman daripada ini kan sangat mirip pemahaman dari lam yakun kullu dzalika apa? Bahwasanya tidak semua terjadi, lam yakun semua itu tidak terjadi. Ini bisa jadi sebagian terjadi, sebagian tidak. Bisa jadi sebagian terjadi, sebagian tidak karena yang ditiadakan keumumannya. Sehingga pada saat itu ketika Nabi dengan para sahabat bisa saja karena ada yang memang betul mengkosor, bisa ada yang karena lupa, ada yang mengkosor, ada yang tidak, ada yang ini macam-macam. Kalau menggunakan redaksi lam yakun kullu dzalika salbil umum. Tapi kalau menggunakan yang tadi itu yang di atas itu adalah mentiadakan secara keseluruhan. Kalau kita contohkan dengan tadi yang murid, kalau contoh yang salbil umum, umum salbi, tidak ada satupun murid yang hadir. Berarti itu kan mentiadakan semua, bahwasanya tidak ada satupun murid tidak ada yang hadir. Itu kan secara keseluruhan ditiadakan. Kehadiran semua siswa tidak ada kan. Itu contoh yang pertama. Kalau yang contoh yang kedua berarti salbil umum, keumumannya yang dinafikan, maka misal saya contohkan adalah tidak semua murid hadir. Beda ya. Tidak ada satupun murid yang hadir.
tidak ada satupun murid yang hadir, berarti semuanya tidak hadir. Beda dengan ungkapan yang kedua, tidak semua murid hadir. Ketika tidak semua murid hadir, berarti kan ada sebagian yang hadir, ada yang sebagian tidak hadir, kan gitu. Bisa dipaham ya? Diangan-angan lagi. Ya. Mm-mm. Gimana teman-teman? Lumayan jelimet. Lumayan, ha? Insya Allah difahami.